Sepanjang sepengetahuan saya, penggunaan toga guru besar itu biasanya digunakan pada dua momentum sakral. Yang pertama adalah pada saat acara resmi wisuda, dan yang kedua pada saat pengukuhan guru besar. Di luar itu saya tidak tahu, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa guru besar di Universitas Indonesia yang menyampaikan sikap atau kritik, nasihat kepada Jokowi dengan menggunakan pakaian kebesaran, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bicara soal lain ya. Kali ini topiknya Profesor dan Matinya Kepakaran. Ada satu buku yang memantik tentang diskusi atau obrolan kita pada saat ini, yaitu Matinya Kepakaran, yang ditulis oleh Tom Nichols, ya, The Death of Expertise, ya. Nah, di dalam buku ini ada satu statement yang menarik ya untuk kita renungkan sama-sama untuk memandang demokrasi kita di Indonesia. Argumentasi yang berdasarkan prinsip dan data adalah tanda kesehatan mental atau kesehatan intelektual, dan itu sifatnya vital bagi sebuah demokrasi. Saya ulangi, argumentasi yang berdasarkan prinsip dan data adalah tanda kesehatan intelektual, dan itu sifatnya vital bagi sebuah demokrasi. Artinya demokrasi itu akan mati kalau kemudian argumentasi-argumentasi yang kita sampaikan tidak berdasarkan prinsip dan berdasarkan data. Baik, kita mencoba untuk menyelami apa yang disampaikan pernyataan sikap oleh beberapa guru besar profesor Universitas Indonesia yang menyampaikan keprihatinan terkait dengan performa, ya, kinerja kepemimpinan seorang presiden bernama Joko Widodo, ya, yang belakangan ini betul-betul diserang habis-habisan, sign quote. Nah, kita lihat yang pertama, bahwa ada keprihatinan untuk membandingkan bahwa masa kepemimpinan Jokowi ini lebih buruk dari masa kepemimpinan Orde Baru, di mana dalam satu statement mengatakan bahwa pada saat itu masih bebas bicara sekalipun di penjara, ya. Nah, ini menjadi menarik untuk kita tanyakan. Di zaman Jokowi, siapa? Ini bicara tentang data ya, karena kita bicara demokrasi itu butuh data. Siapa di zaman Jokowi yang pernah dipenjara gara-gara menyampaikan pendapat atau pikiran-pikiran, bahkan menghina sekalipun, seperti yang dilakukan oleh Ketua BEM Universitas Gadjah Mada? Apa dia hilang? Apa dia kemudian tidak ada dalam peradaban ini? Dia masih eksis, bicara di ruang-ruang manapun, di ruang publik, ruang media sosial, bahkan di media massa, di televisi. Ada beliau dan sehat-sehat saja. Ya. Kita lihat Butet Kartarajasa mempersonifikasi atau menyebut Jokowi sebagai kucing garong, iwak empal. Ya. Aman-aman saja, bahkan bisa minum kopi dan mengatakan Jokowi jangan bandel Jokowi, nanti bisa jadi seperti Soeharto, mau dijungkalkan. Sekarang masih ada baik-baik saja. Ya. Apakah ini kemudian bisa terkonfirmasi tentang persoalan itu, bahwa di zaman Jokowi ini kebebasan berbicara dipasung, orang diintimidasi? Ya bisa saja, kalau punya data kan kita juga publik, rakyat ini ingin tahu mana datanya. Baik, yang berikutnya statement terkait dengan bagaimana ingin mengembalikan Indonesia pada suatu kejayaan seperti zaman Sriwijaya sebagai pusat pendidikan. Apa iya zaman sekarang ini lebih buruk dari zaman Sriwijaya dari sisi pengetahuan? Ini menjadi sebuah soal, apalagi itu harusnya dijawab oleh Civitas Akademika seperti Universitas Indonesia. Ya, harusnya bisa menjadi trigger untuk pusat kajian pendidikan terbaik, salah satu terbaik di dunia. Nah, saya sangat yakin bahwa capaian-capaian pendidikan hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ketika kita bicara tentang ketika wartawan menanyakan persoalan apakah rektor, bagaimana sikap rektor, ya beberapa statement jelas mengatakan bahwa tanyakan sendiri kepada rektor, ya, dan kita diminta untuk menafsir, mengartikan sendiri, ya, memberikan tafsiran-tafsiran. Ini setahu saya ya,
guru-guru kita, guru-guru saya itu mengajarkan kalau Anda menulis sesuatu atau mengatakan sesuatu, katakan dengan sederhana dan katakan langsung, ya, secara jelas, lugas, tegas. Jadi tidak perlu harus ditafsir-tafsir. Dan ini bahaya ketika kita bicara di hadapan publik, kita punya statement sebagai seorang guru besar itu akan dipegang. Bagaimana kita diminta untuk menafsir sebuah sikap. Ya, ketika kita berani berdiri di hadapan publik menampakkan sivitas akademika, harusnya itu merupakan sikap resmi dari sivitas. Kecuali bahwa kami adalah bagian dari fakultas misalkan ilmu sosial politik, kami punya sikap. Itu berbeda, jelas, tegas, tanpa multitafsir. Nah, di sini kita kemudian dibawa ya, kepada sebuah situasi rakyat ini bingung, rakyat ini butuh statement yang sederhana. Ya, kalau misalkan Pak Jokowi melakukan intimidasi dan membuat orang ketakutan, siapa yang diintimidasi? Ya, seperti itu kan harus disampaikan. Jadi agak sulit ya. Saya kira apa yang statement yang disampaikan oleh Dewan Guru Besar UI tidak berkontribusi secara konstruktif bagi kita menyongsong ya pemilu yang sudah tinggal hitungan jari. Saya kira tidak terlalu harus tergopo-gopo, tergesa-gesa untuk ya menunggu proses pemilihan itu, dan kalau memang ada hal-hal yang tidak beres dengan Jokowi, ada mekanisme demokrasi. Saya ingin mengutip satu pemikiran terkait dengan Benito Mussolini kalau tidak keliru. Beliau mengatakan bahwa ya, demokrasi is beautiful in theory. In practice, it is fallacy. Demokrasi itu dalam teori indah sekali, cantik sekali, tetapi dalam prakteknya fallacy. Ada kesalahan dalam berpikir, dalam menafsir ya politik, dalam menafsir ya kinerja-kinerja pemerintah dan seterusnya. Kita menunggu. Sebagai insan kampus, kita sangat berharap membaca sebuah paparan terkait dengan semua tuduhan-tuduhan itu, lengkap dengan data-datanya. Sebab ketika kita menyampaikan satu argumen, bahkan di depan publik, dan kita tidak memiliki data-data konkret, evidence based, maka ada gangguan pada kesehatan mental kita, kesehatan berpikir kita sebagai pembelajar di Republik ini, bukan partai politik.